Hello, I am Julius, and this is time for myself. Halo, jumpa lagi denganku, Julius, di podcast kesayanganku, Time for Myself. Podcast dimana aku akan membicarakan hal yang ingin aku bicarakan, apapun itu. Ini episode kelima ya. Topik buat episode ini itu soal destiny, asik. Tapi juga soal identitas. Ada kaitan yang buat aku sangat erat antara dua hal itu, antara identitas dan juga dengan tujuan. Ya, sesuai dengan nama judul dari podcast ini, episode ini, dirimu adalah tujuanmu, tujuanmu adalah dirimu. Jadi sebenarnya apa tuh yang pengen tak omongin? Itu semua berawal dari kayak saat salah seorang temanku nge-share kalau prodiku, jurusanku kuliah itu himpunannya kayak ngadain festival itu di tengah situasi pandemi ini, dan modelnya kayak ada submission karya gitu, dan salah satunya esai. Dan aku kan suka nulis gitu ya, maksudnya lebih mudah bagiku untuk buat karya nulis daripada buat videografi segala macam, itu jauh banget daripada aku gitu loh. Nah, dari situ kemudian aku lihat apa sih tema dari festival itu kan, namanya Antrofest. Itu keren banget sih harusnya acaranya, dan temanya adalah soal refleksi diri. Nah, ini aku penasaran siapa yang buat tema itu. Ini kok cocok banget gak aku senang banget itu loh. Kalau nggak salah itu pokoknya ada salah satu subtemanya itu tentang siapa dirimu, itu kayak apa tujuanmu, dan itu kayak aku banget, kayak sampai ini cah Yesus, maksudnya cah kolose apa piye, apa maksudnya temanya reflektif sekali, maksudnya cara pola pikir Ignatian banget itu loh. Ya mungkin aku terlalu mengeneralisir kan tapi memang karena kayak cocok banget lah dengan diriku, dan juga yang aku tahu dengan teman-teman yang berasal dari Kolose gitu. Oke, itu bahasan yang lain. Ya intinya sekarang aku pengen ngomongin soal itu, antara tujuan dan dirimu itu. Jadi ini aku juga baru menemukan beberapa, baru-baru ini juga, bukan suatu hal yang sudah lama sekali aku tahu, enggak. Dan ini semakin diperkuat dengan pengalaman-pengalaman yang sudah, tapi juga istilahnya titik baliknya itu atau turning pointnya itu ya di masa-masa 3 bulan belakangan. Jadi masalah siapa sih dirimu, pertanyaan siapa sih dirimu, siapa kita, siapa aku, itu buat, kalau aku pernah baca gitu, itu di TED-Ed ya, video TED-Ed, itu adalah salah satu pertanyaan paling awal yang pernah yang dicoba selalu dicari jawabannya oleh humanity, oleh kemanusiaan, oleh umat manusia sepanjang generasi dari awal sampai sekarang. Itu pertanyaan tidak pernah berhenti dijawab, tidak pernah berhenti dipertanyakan, dan akan selalu relevan mau kapanpun, mau dimanapun. Pertanyaan soal identitas, siapa sih kita tuh, siapa aku tuh siapa, dan pertanyaan itu jawabannya selalu berganti-ganti, tergantung kayak kamu melihat dari sisi apa, dari sisi biologis, dari sisi sosial, dari sisi apa, ekonomi mungkin, dan segala macam akan sangat bergantung pada konteks.
dulu aku meyakini bahwa jawaban atas pertanyaan itu terletak di masa lalu, yang bahkan mungkin bisa uh, terletak bahkan sebelum aku lahir atau aku ada, sebelum aku terkonsepsikan conception di dunia ini. Jadi kayak misalkan aku ini adalah hasil dari kayak mungkin genetik, perpaduan antara DNA ayahku dan ibuku yang menghasilkan aku dengan kepribadian, dengan DNA, dengan tubuh, fisik, morfologi tubuh yang seperti ini gitu. Itu benar gitu, ada benarnya juga gitu. Aku juga mungkin ditentukan oleh dari latar belakang orang tuaku. Mungkin orang tuaku yang kayak ibuku wartawan, yang menyebabkan aku jadi suka baca, ya maksudnya gitu. Aku suka baca, suka memperhatikan isu-isu sosial, macam-macam itulah. Ya aku sangat yakin itu juga dipengaruhi oleh ibuku gitu, latar belakang ibuku gitu. Dan juga dipengaruhi oleh apa yang sudah terjadi di belakang kan, pas apa yang sudah terjadi dalam hidupku, pengalaman hidupku lah yang membentuk diriku sampai sekarang ini gitu. Itulah aku. Ketika aku ditanya kamu siapa, ketika aku bertanya pada diriku sendirilah, aku tuh siapa, ya aku adalah himpunan dari segala sesuatu yang ada di belakangku, yang membentukku menjadi fondasi atas diriku sekarang ini. Tapi dan tampaknya kayak sebelum tapi kayak pemahamanku yang seperti itu kayak juga banyak diamini oleh orang banyak juga gitu loh, bahwa ketika kamu bertanya siapa dirimu, pasti banyak akan menjawab itu semua dipengaruhi oleh latar belakangmu. Kamu siapa, kamu berasal dari keluarga seperti apa, siapa ayahmu, siapa ibumu, kamu lahir di mana, dan bla 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 lainnya. Ya itu semua terletak di belakangmu gitu. Dan buat aku itu nggak salah gitu loh. Nah, cuma ya ada sebuah buku yang benar-benar membuka pikiranku, sangat-sangat membuka sih. Dah lama aku nggak mengalami suatu pencerahan ya macam ini, eureka, yang didasarkan dari buku itu. Bukunya judulnya ini, Berani Tidak Disukai, ditulis sama Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Berani Tidak Disukai. Nah, buku ini tuh aku tuh jarang banget beli buku kayak gini, karena kayak jujur aja karena aku selektif dalam memilih literatur yang akan aku baca, dan semakin kesini aku lebih sering untuk membaca kalau misalkan beli buku ya lebih sering beli novelnya pun novel yang dalam tanda kutip berat, dalam arti kayak punya Pram gitu. Aku lebih suka yang ada unsur kritik sosialnya atau hal-hal yang menyentil gitulah. Atau buku sejarah, tentu aku suka banget itu. Atau belakangan ini ya buku-buku teori itu, maksudnya kayak teori sosial yang sampai sekarang aku belum pernah baca. Aku beli banyak banget tapi belum pernah baca. Nah tapi ini tuh beda banget. Aku jarang banget beli buku kayak gini karena ini buku kayak motivasional gitu kan, buku psikologi buat mental health dan segala macam, itu kayak aku jarang banget itu loh. Dan ini pun dikasih sama seorang temen yang aku baru kenal sebentar, cuma kok jujur ya hampir gak ada pernah teman yang memberikan aku buku. Dan temanku satu ini dia baru kenal aku bentar memberikan aku buku. Teruntuk kamu temanku Rahmalia, mungkin aku banyak mengecewakanmu, mungkin aku banyak tidak bisa memberikan balasan kebaikan yang kamu berikan. Cuma ketahuilah apa yang kamu berikan padaku ini sangat-sangat berarti dan mengubah hidupku. Kelihatan gak ya, diberi dengan kasih, asik. 10 April 2020 Ramalia.
10 April itu, jadi ceritanya dikit ya. Jadi ceritanya pas aku mau dikasih itu tuh momen ketika aku hari terakhir aku di Semarang sebelum aku berangkat ke Riau, ke Jogja dulu baru ke Riau gitu kan, di bandara Jogja. Tanggal 10 hari Sabtu pagi. Itu momen ketika aku semacam perpisahan dengan teman-teman Info Tembalang, dan aku menyatakan penyesalanku dan menyatakan ketidaksanggupanku untuk menghandle Info Tembalang untuk beberapa waktu karena aku harus menjalani pekerjaan di Riau itu. Nah, aku menyesal, dan emang bener aku menyesal banget, aku menyesal bener-bener ngomong. Dan Ramalia ini aku nggak tahu apa yang ada di pikirannya. Dia bilang, udah enggak apa-apa mas, ini aku punya buku, dibaca ya mas, sepanjang di sana pokoknya dibaca aja buat healingnya mas Bram gitu. Wow, aku tuh salah loh sama kamu, tapi kamu kok malah ngasih hal yang sama sekali istilahnya membantu aku gitu loh, bukan yang mencerca, bukannya apa, tapi malah menyemangati aku gitu. Kayak aku gak habis pikir dengan kebaikannya dia. Dan itu kontak terakhirku dengan dia. Setelah itu gak ada kontak. Ada sih satu kali dia chat, ada cuma pas itu karena aku lagi sibuk banget sama kerjaan, aku cuma baru baca aja dan niatnya aku balas, cuma habis itu aku lupa, sayang banget. Dan aku balas 1 bulan kemudian dan belum dibahas lagi sampai sekarang. Jadi aku minta maaf banget sama Lia itu. Lia, maaf ya, maaf banget. Nah oke, lanjut. Nah, buku ini Berani Tidak Disukai itu membicarakan katakanlah teori psikologi dari seorang tokoh yang namanya Alfred Adler. Nah itu aja sih, ada 3 sebetulnya, kayak Sigmund Freud, Carl Jung dan Alfred Adler. Cuma yang paling utama adalah Alfred Adler ini. Aku baru baca 1/4 mungkin ya, 25% dari buku ini. Cuma aku udah menangkap banyak sekali insight yang membuka pikiranku. Salah satu, aku nggak akan membacakan quote-quote sih karena kayaknya banyak banget yang keren, dan penting kamu baca langsung aja bukunya sih untuk tahu apa sih yang keren buat kamu. Mungkin kalau nanti ada yang menarik, aku bisa menyebutkan apa ya quote yang buat aku menarik. Soalnya belum tak kasih kayak garis-garis gitu loh, jadi kayak aku masih harus cari satu lagi. Nah, mungkin aku bisa merangkum aja gitu ya. Ide yang paling menarik dari buku ini adalah bahwa kamu itu tidak pernah ditentukan dari masa lalumu, tapi kamu ditentukan dari kamu ingin menjadi apa yang kamu inginkan. Dengan kata lain, apa tujuanmu? Itu main blown banget, karena dari proses hidupku, dan terutama karena aku diseminari dengan pendidikan yang sangat reflektif. Entah kenapa yang terdoktrin dalam diriku adalah aku harus mengintisarikan pengalaman semuanya supaya aku semakin sadar diriku ini siapa, dan supaya pengalaman itu dapat mengendap jadi sesuatu yang berguna buat diriku. Jadi kayak aku sibuk untuk memikirkan apa yang sudah terjadi dalam diriku dan membayangkan bahwa diriku ini terjadi karena pengalaman. Dan ketika pengalaman itu direfleksikan, ya aku akan menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Istilahnya seperti itu, karena dengan direfleksikan pengalaman itu menjadi lebih jernih, kamu mendapatkan pelajaran yang berguna untuk dirimu gitu. Cuma buku ini menaruhkan sesuatu yang sangat radikal dari pemahamanku itu gitu, bahwa memang pengalaman itu mungkin ada benarnya bisa menjadi salah satu faktor pembentuk dirimu. Cuma yang lebih utama adalah apa yang kamu jalani, apa yang kamu hidupi sekarang ini, semuanya akan ditentukan oleh apa tujuanmu. Dan awalnya aku merasa sangat asing dengan ide ini gitu. Tujuan? Ya
nggak bisa lah, tujuanku tuh ya ditentukan dari apa yang sudah aku punya gitu, maksudnya gitu loh. Dan jadi pada akhirnya semua ditentukan dari apa yang sudah terjadi di belakangku. Kayak aku ketika menentukan tujuan itu terjadi karena di belakangku gitu, maksudnya karena faktor-faktor yang sudah aku punya gitu. Tapi enggak, di sini benar-benar menyangkal, benar-benar menolak. Kamu tidak ditentukan dari kamu siapa dirimu sebelumnya, tapi siapa dirimu setelah ini. Kamu ingin menjadi apa, kamu hendak ngapain, apa tujuanmu. Nah, oke, awalnya aku mungkin cukup sulit menerima, kayak piye tuh maksudnya gitu. Tapi setelah aku membaca halaman per halaman, coba meresapi apa maksud dari kalimat-kalimat di dalam buku ini, idenya apa, gagasannya apa, aku mulai melihat bahwa mungkin ada benarnya. Dan itu semakin diperkuat sehingga sampai akhirnya aku mulai mempunyai perspektif baru dalam memaknai diriku sendiri, memaknai kehidupan ini. Dan akhirnya aku mulai semakin sering berkata pada diriku bahwa diriku ini ditentukan oleh tujuanku. Dan tahu nggak, ketika aku memiliki itu, sudah mulai istilah mengimani gagasan itu, mendadak semua pengalaman yang aku punya itu arahnya ke sana juga, mendorong gitu loh. Arahnya pokoknya menguatkan pernyataan itu bahwa diriku ini ditentukan oleh apa tujuanku gitu. Yang kayak wah, fuck up sekali ya. Main belum. Jadi coba kita biar lebih mudah ya memahaminya dari kasusku, studi kasus asik, studi kasus aja. Jadi dari yang paling baru-baru ini aja, dari paling baru-baru sampai ke belakang gitu, untuk memperlihatkan betapa memang diriku ini ditentukan oleh tujuanku. Paling jelas itu saat aku ngerjain skripsi, paling jelas. Jadi mungkin aku udah pernah cerita apa belum ya, nggak tahu. Cuma kalau mau dikata, aku ngerjain skripsi 80% nya aku kerjakan selama hanya dalam waktu 2 minggu, sekitar 14 hari, dari awal Juni sampai pertengahan Juni. Udah 2 minggu itu aku mengerjakan skripsi. Itu hal yang gila banget loh buat aku. Aku nggak bilang itu aku bisa kayak gitu, enggak. Aku nggak pernah menyangka diriku bisa kayak gitu. Dan itu nggak mudah kerjaan skripsi itu, karena aku nggak dapat bimbingan dari dosen pembimbing skripsiku. Terakhir aku kontak sama dosen pembimbingku itu bulan November, dan ketika aku tanya, Pak, model bimbingannya kita seperti apa ya, supaya aku bisa cepat selesai gitu, dia berkata, lalu kamu selesaikan dulu aja semuanya, draft komplitnya nanti baru berikan ke saya, nanti baru kita bimbingan di sana. Detik itu aku udah paham bahwa tidak akan ada gunanya aku meminta beliau untuk merevisi atau melihat-lihat skripsiku bila aku menyampaikannya per bab. Jadi kayak daripada akunya sakit hati, daripada akunya mengharap-harap, udahlah, oke, kalau memang gitu caranya, aku stop untuk bimbingan. Memang dia mintanya seperti itu juga secara tidak langsung, dan aku mengerjakan semuanya sendirian. Sejak saat itu memang aku dibantu beberapa hal yang penting, kayak gagasan utama dari skripsiku, arah utamanya, rumusan pertanyaan. Cuma di tengah perjalanan itu berubah gitu loh. Untuk skripsi mungkin aku juga akan membicarakan di episode yang lain gitu ya, karena ini menarik banget. Aku punya banyak pendapat yang buat aku menarik buat soal skripsi ini. Cuma balik. Jadi timelinenya adalah, aku boleh mengatakan dari bulan April sampai bulan Juli ini
itu adalah masa paling krusialku selama 4 tahun belakangan, karena ini adalah masa kritis, masa kritisku, karena aku akan melanjutkan ke fase berikutnya, fase setelah kuliah, fase kehidupan pekerjaan profesional dan segala macam lainnya itu. Dan aku betul menyadari bahwa ketika aku gagal di sini, gagal di fase ini, aku akan menghadapi konsekuensi yang mungkin tidak pernah aku bisa bayangkan gitu loh, dan pasti akan menyulitkan langkahku ke depannya. Jadi aku berusaha yang terbaik untuk di fase ini. Cuma pada saat itu aku yoga lagi tipe-tipenya lah, dalam arti kayak foto malah gak jalan, skripsiku setelah aku ngerjain mulai ngetik skripsi itu dari bulan Januari itu nggak ada perkembangan dari bab 1 sampai bab, nggak pernah ada. Aku nggak tahu aku tuh ngerjain apa, aku bingung, hopeless banget, kayak semuanya tuh jauh banget lah sampai selesai. Ditambah dengan perasaan ya teman-temanku udah mulai wisuda segala macam, kayak anjing lah skripsi tai. Dan akhirnya aku memilih untuk bekerja dulu di bulan April itu sampai bulan Mei pulang sekitar 2-3 minggu aku istirahat sekaligus untuk ngerjain laporan kan, karena itu aku harus ngerjain laporan dari risetku. Bulan tanggal 31 itu sudah selesai, 31 Mei, 1 Juni enggak, malam 31 dini hari aku mulai ngerjain skripsi, dan aku ngerjainnya di Burjo pada saat itu. Ngerjain, tapi ada yang berbeda dari momen aku ngerjain skripsi saat itu dengan sebelum aku kerja. Kenapa? Karena saat itu aku sudah sangat sadar bahwa ini momen hidup dan matiku gitu. Ketika aku gagal ngerjain skripsi ini secepat mungkin, aku harus bayar UKT di semester depan, sedangkan kondisi keluargaku ekonominya lagi gak bagus. Umurku udah 24, apakah aku masih tega merepotkan ibuku? Itu terlalu terbayang di dalam diriku, selalu terbayang, dan akhirnya aku menimbulkan tujuan. Ketika mengerjakan skripsi itu aku punya tujuan yang sangat jelas, konkret dan hakiki, mendasar, bahwa aku harus ngesain skripsi ini secepat mungkin supaya tidak bayar UKT lagi. Itu tok, dah. Dan dari situ aku mulai ngerjain skripsi. Aku nggak bisa ngomongin itu lancar, itu proses yang berat juga. Cuma aku konsisten terus menerus dari tanggal 31 malam sampai sekitar tanggal untuk tanggal akhirnya persisnya lupa, tapi aku ngurus buat sidang tuh kira-kira seminggu. Jadi 22 kurangi seminggu berapa ya, betul sekitar tanggal 15an itu aku udah selesai dari bab 1 sampai bab 6 bab aku ngerjain selama 2 minggu, dan jumlah halamannya 300-an halaman. Goblok aku ini, goblok. Ngapa aku ngarep semono kae ya, tapi tidak tahu, karena aku berprinsip penting iki dadi aku ora peduli engko revisi model piye, penting iki dadi begitu terus. Aku capek. Aku ingat lagi, kamu masih pengen repotin mamahmu yang udah mulai tua, masih pengen kayak gitu. Ya wes, timbullah semangat baru, aku pengen cepet lulus. Kalau malam aku mau mimpi, aku sampai mimpi bahwa aku wisuda, aku udah selesai, aku selesai sidang. Rasanya sangat menyenangkan. Aku pengen banget bisa sidang, aku pengen banget bisa lulus secepat mungkin. Tujuanku sangat jelas, yang pada akhirnya itu aku sebut pada saat itu, aku nyebutnya fokus. Aku fokus dengan tujuanku. Aku nggak peduli sama info tembalang dulu, bener-bener aku singkirin dulu. Sama pacarku
komunikasinya memang menjadi tidak seintens kemarin, cuma aku terpaksa melakukannya karena emang ini yang harus aku lakukan. Aku mengurangi intensitas komunikasi. Aku di rumah udah nggak ngepel, nggak nyuci, nggak apa, wis nggak apa-apa lah, penting aku secepat mungkin, mending aku memanfaatkan waktu ini secepat mungkin sehingga besok udah selesai aku bisa kembali lagi. Pokoknya aku fokus sama tujuanku hanya pengen itu dan itu aja. Lulus, sidang. Dan itu yang membuatku akhirnya bisa mengerjakan skripsi yang biasanya aku ngerjain. Aku berangkat ke Burjo sekitar jam 6 atau jam 7 dan baru selesai pulang antara jam 3 sampai jam 6 pagi. Jadi bisa dikatakan dalam sehari aku ngerjain skripsi itu 9 sampai 12 jam. Nggak ada putusnya selama 2 minggu. Yang aku sampai sendiri heran. Aku sampai sekarang sendiri heran, aku kok bisa kayak gitu. Tentu di luar faktor itu ya tujuan. Aku nggak akan pernah lupa bahwa itu semua didukung oleh Tuhan. Aku percaya Tuhan ngasih aku mukjizat. Karena itu aku kerjain di Burjo yang rame di tengah masa COVID. Mukjizat banget. Aku nggak sakit, aku tetap bisa fit dan begadang. Ingat itu begadang, minumnya kopi, kadang makannya mie. Aku masih bisa tetap sehat, ngerjain semuanya sampai selesai. Itu mukjizat banget, Tuhan yang luar biasa. Thank you God. Cuma intinya balik tadi, aku nggak akan bisa seperti itu ketika aku nggak punya motivasi yang sangat kuat untuk menyelesaikannya. Aku nggak punya tujuan itu. Dan akhirnya aku menyadari betapa kuatnya masalah tujuan. Ketika aku punya tujuan yang sangat jelas, konkret, bahkan aku bisa memvisualisasikannya dengan sangat clear di dalam pikiranku. Bahkan ketika itu sudah masuk alam bawah sadar yang tertuang dalam mimpi, bagiku itu tertuang dalam mimpi ya. Itulah aku, itulah diriku menjadi seseorang yang berusaha memenuhi tujuan itu gitu. Aku tuh bukan orang tipikal yang bisa kerja begadang 12 jam. Biasa nih aku kerja 2 jam aja udah males skripsian. Kadang sejam aja udah ngerasa hebat banget progresku hari itu. Sorry, tadi rendering. Itu bukan aku banget lah. Membuat kerjaan di Riau aja kadang gitu loh, maksudnya pas di lapangan kayak wah aku kerja kayak catatan lapangan 2-3 jam, wah ngerasa keren banget, ya cukup. Padahal itu buat kerjaan profesional kadang. Nah ini buat skripsi yang kemarin-kemarin kok aku tiba-tiba bisa kayak gini, aku aja bingung gitu loh. Kok aku bisa jadi pribadi yang sangat berbeda, yang bisa fokus. Buat aku fokus tuh mahal banget. Karena sebelumnya kayak aku ngerasa baru bisa fokus kalau di tempat yang sunyi, di kafe, ketika aku bisa minum terpenuhi kebutuhanku. Aku ngerjain itu di Burjo yang rame, berisik, kombinannya yogurt teh anget, kopi hitam ngono. Kok bisa? Iya aku nggak tahu. Cuma aku meyakini bahwa itu terjadi. Aku bisa menjadi seperti itu, menjadi pribadi yang baru karena punya tujuan yang baru. Aku sangat-sangat yakin dan aku sangat ingin tujuan itu terjadi. Dan jadilah aku. Oke. Itu ya tadi ya, skripsi. Bagaimana proses skripsi itu dalam tanda kutip membuktikan dan menunjukkan padaku bahwa tujuanku dalam hidup sehari-hari itulah yang menentukan diriku siapa. Contoh lainnya, contoh lainnya
mungkin kayak baru-baru ini simpel, ini singkat aja. Jadi kayak aku kan buat cover video, cover lagu beberapa aku videokan. Ada beberapa lagu yang aku tuh sampai merekam ulang itu mungkin ada 10 kalian lebih lah. Padahal kayak aku kalau main lagu itu biasa wae ya sekali selesai gitu loh. Tapi nggak tahu ini kok aku sampai 10 kali, kenapa? Kayak nggak bisa harus ada, semua harus perfect gitu. Sesimpel bahwa ya karena aku tujuannya itu tak upload ke YouTube. Aku bermain lagu itu untuk aku upload ke YouTube. Mungkin memang tidak akan dilihat orang banyak, 2 atau 3 aja mungkin. Cuma karena ada sense dimana itu akan dilihat orang lain, aku nggak pengen memberikan atau nggak pengen ngisin nyawa aku dewi, dan aku pengen menjadi versi terbaik dalam diriku. Nah, diriku berusaha memenuhi tujuanku itu tadi, karena tujuanku adalah tak upload ke YouTube untuk dilihat orang, aku share ke orang lain, sehingga aku berusaha menjadi diriku yang berbeda, bukan diriku yang main buat biasa di dalam kamar aja, yang sekali mau beliru meh kopi elek yo wis ben. Cuma karena tak masukin ke YouTube, tujuannya itu aku mengubah diriku, mengubah cara bermainku. Kok tiba-tiba aku jadi mikir masalah pernafasan perut, aku mikir masalah apakah aku kurang kencang megang senarnya, dan lain-lain hal teknis yang sebelumnya sama sekali nggak pernah aku perhatikan. Kayak aku jadi orang yang berbeda lagi karena tujuanku berbeda. Nah, itu salah satu yang lain gitu. Simpel banget. Mungkin yang besar itu ini berkaitan sama masalah cewek gitu. Aku nggak menutupi fakta bahwa biyen ki aku rotok boyo, dalam arti kayak aku punya hasrat yang sangat besar untuk dekat sama cewek. Dekat bukan untuk teman ya, tapi untuk relasi yang lebih gitu. Dan ini sangat problematik dan menjadi salah satu luka terdalam bagiku dan bagi orang yang paling tak sayangi, pacarku sendiri gitu. Kami berdua mengalami proses yang sangat sulit karena masalahku ini gitu. Cuma aku rasa itu udah lewat, aku nggak lagi kayak gitu, puji Tuhan. Sampai aku udah LDR sama dia gara-gara pandemi setahun lebih dan nggak ada insiden yang merusak. Padahal kalau dulu dibiarin LDR aja 3-6 bulan mesti aku berusaha golek cewek liyane. Cuma sekarang guys rak megah, udah gak mau karena tujuan. Jadi kalau dulu tujuanku tuh masih beda, aku masih punya tujuan untuk bisa explore. Wah bajingan ya emangku ya. Aku masih punya tujuan untuk explore, untuk bisa deketin cewek lain, untuk bisa membuktikan bahwa ke diriku sendiri bahwa aku ki iso loh bro, cedak mbak denen, cedak mbak iki, aku iso loh menaklukkan cewek-cewek gitu. Dan aku mengamati hal yang sangat-sangat buat aku gak teli, cuma yaitu diriku ya. Karena ketika aku punya tujuan dengan berinteraksi ketika sama seorang cewek ini, tujuanku berbeda, bukan cuma buat temenan. Aku mendadak jadi diriku yang berbeda gitu loh. Aku jadi sok perhatian, sok kalem, sok mendengarkan. Padahal aku gak segitunya. Tujuanku untuk mendapatkan hatinya, mendapatkan kepercayaannya supaya mau sama aku. Dan aku jadi lebih deg-degan, aku jadi lebih grogi. Padahal acuk biasanya aku ra ono kok ngono-ngono. Aneh banget. Dan itu bukan ditentukan dari latar belakangku, itu ditentukan dari tujuanku. Aku ingin apa? Aku ingin dia jadi mau sama aku, dan aku nggak mau itu gagal.
Jadi aku berusaha membuat semuanya jadi baik, tapi malah membuat aku jadi salting, jadi grogi, jadi aneh, jadi bukan diriku sendiri gitu. Bukan jadi diriku sendiri, tapi jadi diriku yang berbeda daripada biasanya, karena tujuanku berbeda daripada biasanya. Dan dulu karena sama Pauline itu tujuannya aku masih gini juga, masalah tujuan itu bukan masalah kamu punya atau tidak tujuan apa ya, tapi sejelas apa tujuanmu. Nah sama pacarku, aku tujuannya emang jangka panjang, kayak aku pengen nikah sama dia, cuma itu kabur lah, jauh, merasa sangat jauh di depan, boh nengdi. Dan aku ngerasa kayak karena tujuanku masih agak kabur pada saat itu, aku kok iso-isonya kepikiran untuk main serong gitu loh. Aku sangat menyesal sih, sangat menyesal, dan gak pernah berhenti menyesal. Aku pernah menjadi versi pribadi yang seperti itu dengan tujuan yang seperti itu. Cuma aku melihat bahwa itu adalah bagian dari pembelajaranku soal masalah tujuan. Aku harus berhati-hati terhadap tujuan diriku, karena balik mana ya, tujuan diriku yang membuat aku jadi orang yang kayak gimana. Nah sekarang karena sama pacarku sekarang aku punya tujuan yang sangat jelas, apa yang ingin aku inginkan dari relasiku dengan pacarku yang sekarang. Aku pengen nikah sama dia, dan aku sudah bisa, aku sampai membayangkan tujuanku semakin jelas. Kayak aku pengen punya rumah kayak gimana sama dia, aku pengen punya mobil yang kayak gimana sama dia, aku pengen punya usaha apa sama dia, aku gimana merintis kehidupan bersama sama dia yang dimulai, semoga mulai bulan depan aku udah mulai merancang langkahku untuk hidup bersama sama dia selama-lamanya dalam ikatan perkawinan, pernikahan. Ketika semakin jelas tujuanku, ya aku jadi pribadi yang berbeda lagi gitu loh. Dulu aku sama pacarku, tanya aja sama pacarku sendiri, aku pribadi yang dingin, pribadi yang cuek, pribadi yang masa bodoh, tidak menyenangkan lah. Untung banget pacarku tuh sabar, pol banget nang malaikat musisat dia mau sama aku sampai sejauh ini gitu. Nah tapi ketika aku mulai menyadari bahwa semua dengan dinamika yang sudah terlewat, aku mulai menentukan tujuanku dengan lebih jelas dengan dia. Diriku terdorong dengan sangat kuat untuk menjadi pribadi yang berbeda, yang jauh lebih baik untuk dia. Kalau yang selama ini aku sadari kayak ya aku kayak lebih intens untuk terdorong membangun komunikasi dengan dia, teleponan. Aku juga terdorong untuk menekan egoku. Wah aku nek kue pacaran be aku, kue bakal menghadapi betapa arogannya aku, betapa tingginya egoku. Sangat menyebalkan lah. Nah aku sama dia sebelumnya nggak pernah mau nurunin egoku. Aku maunya menang, aku maunya jadi pribadi apa istilahnya ya, kalau sesimpel debat aja lah, aku nggak pernah mau kalah sama dia. Tapi sampai sekarang ini kayak aku benar-benar berusaha untuk menekan itu semua, jangan sampai egoku menang mendahului kasih sama dia gitu. Masih sangat butuh banyak belajar, cuma setidaknya aku menyadari aku punya dorongan untuk itu, menjadi pribadi yang berbeda lagi. Itu buat aku bukan ditentukan dari mana aku berasal, tapi kemana aku ingin melangkah, kemana aku ingin menuju, apa tujuanku. Itu jadi kayak ya tujuanmu yang akan menentukan kamu jadi orang kayak gimana. Kasus yang lain mungkin adalah di kuliah gitu. Jadi
selama kuliah tujuanku tuh dari sekian banyak yang lain ya, tapi yang satu yang paling jelas dan aku selalu tanamkan dari maba, dari pertama masuk, tujuanku satu, aku kuliah baik, dapat nilai bagus supaya tidak sia-sia, karena aku ingin membalas semua kebaikan lamaku, tidak ingin menyanyiakan uang kuliah yang mahal yang harus ditebus mamaku dengan kerja keras. Aku gak pengen menyanyiakan itu, sehingga akhirnya aku berusaha semaksimal mungkin ketika mengerjakan tugas-tugas. Oke, ada beberapa saat dimana aku jatuh gitu, nilaiku turun. Ada beberapa saat dimana aku gak suka sama dosennya yang mempengaruhi caraku dalam berkuliah. Cuma dalam lini masa yang besar, aku merasa ada konsistensi di situ. Tujuanku yang membantuku untuk fokus dalam kuliah, sehingga pada akhirnya itu juga menentukan caraku dalam menghidupi kehidupan kuliah. Karena fokusku adalah mendapat nilai yang baik, aku berusaha memanage supaya diriku tidak terlalu banyak berkegiatan di luar urusan perkuliahan gitu, sehingga organisasiku dikit. Aku nggak masuk BEM kayak gitu-gitu, cuma masuk hima, paling cuma ikut event-event kampus supaya ya tetap bersosialisasi lah. Masuk randui konco ning fakultas kan izin dan aku menikmati itu, sangat-sangat menikmati. Cuma tetap utamaku adalah kuliah. Aku nggak mau ambil kegiatan yang benar-benar menyita waktuku banyak, kayak misalkan UKM. Aku tuh nggak ikut UKM sama sekali di UGM gitu. Kalaupun ikut, itu UKM di fakultas dan itu yang sifatnya lepas, yang tidak rutin. Karena aku fokusku tetap kuliah, karena aku nggak mau aku jauh-jauh datang ke Jogja cuma nilaiku jelek. Aku nggak mau. Dan kayak gak tahu juga, akhirnya dia membantuku untuk menikmati perkuliahan, menikmati ilmu yang didapatkan, berusaha membantuku dalam memahami apa sih ide utama dari kelas ini, dari kuliah ini, yang semua akhirnya mengantarku pada titik sekarang ini, dimana aku sudah selesai kuliah dengan 144 SKS dengan IPK ya sangat buat aku sangat puas dengan itu lah. Aku sangat puas dengan itu. Enggak 4, enggak mungkin kalau 4, cuma memuaskan lah buat aku IP-nya. Dan aku merasa di samping faktor-faktor yang lain, salah satu faktor yang paling kuat adalah tujuanku kuliah itu sudah terbayar, bahwa aku jauh-jauh ke Jogja untuk mendapatkan hasil yang baik dan aku mendapatkan itu. Puji Tuhan. Tujuan. Jadi mulai beberapa waktu belakangan ini aku mulai melihat dan mulai menanamkan dalam diriku sendiri bahwa tujuan hidupku itu yang akan menjadi yang paling penting dalam aku menjalani hidup. Nah, jadi ketika kamu merasa hilang arah, merasa nggak tahu ngapain, coba aku menyarankan, coba jawab pertanyaan ini aja dulu gitu. Apa tujuanmu sekarang? Coba jawab apa. Kalau kamu puas dengan jawaban itu, kamu suka dengan jawaban yang kamu temukan itu, pegang dengan erat. Untuk saat ini, pegang dengan erat dan jadikan itu kekuatanmu untuk melangkah. Fokuslah dengan tujuanmu itu. Ketika kamu capek, ketika banyak halangan, ketika kamu ngerasa gak kuat lagi, buka, lihat apa tujuanmu. Udah dapat kekuatan lagi, pegang lagi, jadiin kekuatan gitu terus sampai akhirnya tujuanmu terwujud. Buat
buat aku itu cara yang praktis sih untuk jualan hidup, nggak bertele-tele, nggak kayak sebelum-sebelumnya yang aku punya gitu. Dan aku cukup suka dengan cara itu, yang mungkin siapa tahu berguna buat teman-teman juga gitu. Nah, cuma aku punya sedikit ketidaksetujuan juga dengan Adler yang dia sangat menihilkan masalah di masa lalu, yang buat aku masa lalu nggak bisa dihilangkan begitu saja juga. Mau nggak mau juga genetik ya, masalah biologis itu juga hasil dari masa lalu. Kita jadi manusia ya karena berevolusi, karena masa lalu. Aku jadi pribadi yang sekarang juga nggak cuma masalah tujuan, tapi dari mana aku berasal. Jadi aku mulai menciptakan proporsi yang buat aku seimbang atau mungkin pada tempatnya antara depan dan belakang yang bercampur di masa kini gitu. Future, past, present. Jadi kayak diriku yang sekarang adalah hasil dari diriku sebelumnya, dan semua hal yang ada di belakang itu yang kemudian akan ditentukan dengan kemana aku akan melangkah. Jadi kayak gitu, nggak cuma masalah kamu dari mana, tapi kamu mau ngapain itu yang menentukan. Kamu bisa kaya banget, bisa super rich, si kakul gitu ya mungkin, dan tapi kamu jadi apa, kamu jadi dirimu tuh siapa, itu bukan ditentukan kamu kayanya seberapa, tapi kamu mau jadi orang yang kayak gimana, apa yang ingin kamu tuju. Kalau tujuanmu mencari ketenaran, tujuanmu pengen cari fame, ya jadi si kakul itu sangat bisa. Tapi kalau misalkan tujuanmu untuk menuntaskan kelaparan di Indonesia, ya kamu nggak akan melakukan itu, tapi kamu akan jadi diri yang berbeda lagi gitu loh. Jadi bukan masalah nggak bisa hanya mengandalkan satu dimensi aja, tapi dua dimensi itu kamu gabungkan, kamu refleksikan, kamu lihat, cermati perlahan-lahan sampai ketemu jernihnya. Kamu itu siapa dulu, kamu pernah mengalami apa aja, kamu datang dari mana, dan sekarang kamu ingin pergi kemana gitu ya. Aku rasa itu pertanyaan itu cara yang menarik sih. Kamu datang dari mana, dan kamu ingin melangkah kemana. Mungkin itu pertanyaannya akan aku terus ulang sepanjang hidupku gitu ya, akan selalu berputar terus sampai kesudahannya nanti. Itulah hidup kan, berputar. Buat aku hidup gak pernah linear, tapi berputar. Mungkin itu sih teman-teman yang bisa aku sampaikan. Masalah dirimu adalah tujuanmu adalah dirimu. Jadi apa tujuanmu? Semoga kamu bisa menemukannya dan bisa menjadi diri yang kamu inginkan. Mungkin itu, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Semoga kalian dimanapun kalian berada selalu diberi kesehatan, perlindungan, dan diberi rahmat, damai, sejahtera oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkat Tuhan melimpah atas diri kita. Amin. Sekian dari aku di Time for Myself episode 5. Tujuanmu adalah dirimu. Thank you. See you next time.